Pernahkah kamu merasakan seolah ada jarak tipis antara dirimu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri? Seperti ada kehadiran yang selalu dekat, tetapi tak pernah benar-benar bisa disentuh. Dalam tradisi spiritual Jawa kuno, ada sebuah konsep yang dianggap sebagai puncak perjalanan batin manusia. Sebuah keadaan yang tidak bisa dicapai hanya dengan pengetahuan, tetapi harus dialami dengan kesadaran terdalam. Konsep itu disebut Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Sang Pencipta. Namun berhati-hatilah, istilah ini sering disalahpahami. Sebagian orang mengira ini berarti manusia menjadi Tuhan. Sebagian lain menganggapnya sebagai ajaran mistik yang berbahaya. Padahal, bagi para leluhur spiritual Nusantara, Manunggaling Kawula Gusti bukan tentang menjadi sesuatu yang lain, melainkan tentang kembali menjadi diri yang paling sejati. Bayangkan sebuah gelombang di lautan. Ia memiliki bentuk, gerakan, bahkan nama jika kita mau memberinya. Tetapi pada hakikatnya, gelombang itu tidak pernah terpisah dari samudra. Begitu pula manusia. Video ini akan mengajakmu menelusuri lapisan demi lapisan makna Manunggaling Kawula Gusti. Kita akan memahami akar sejarah dan filsafatnya, membuka rahasia praktik batin yang bisa kamu lakukan, serta melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kesadaran seseorang ketika persatuan itu mulai muncul. Ini bukan perjalanan yang membutuhkan ritual rumit, bukan pula sesuatu yang hanya bisa dicapai para pertapa di gunung. Justru, perjalanan ini dimulai dari sesuatu yang paling dekat denganmu, napasmu, kesadaranmu, dan keheningan di balik pikiranmu. Jika kamu bersedia membuka diri, mungkin kamu akan menemukan bahwa jarak antara dirimu dan yang ilahi tidak pernah benar-benar ada sejak awal. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Konsep Manunggaling Kawula Gusti memiliki akar yang dalam tradisi spiritual Nusantara, khususnya dalam kebijaksanaan Jawa yang dipengaruhi oleh perpaduan ajaran Hindu-Buddha, Sufisme Islam, dan kearifan lokal yang telah hidup jauh sebelum itu. Ini bukan sekedar istilah filosofis, melainkan peta perjalanan kesadaran manusia menuju sumber keberadaannya sendiri. Salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan ajaran ini adalah Syekh Siti Jenar, seorang figur spiritual yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Dalam berbagai serat Jawa seperti serat Siti Jenar dan kisah Wali Songo, ia digambarkan mengajarkan bahwa Tuhan tidak berada jauh di langit, melainkan hadir dalam kesadaran terdalam manusia. Pernyataan seperti "Ingsun iki Allah" sering disalahartikan secara literal, padahal dalam konteks spiritual, itu merujuk pada pengalaman kesadaran yang melebur, bukan identitas ego manusia yang menjadi Tuhan. Dalam filsafat Jawa, manusia disebut kawulo, hamba, yang memiliki keterbatasan, keinginan, dan ego. Sedangkan Gusti adalah sumber kehidupan, kesadaran murni, asal dari segala sesuatu. Manunggaling berarti bersatu, tetapi bukan dalam arti fisik, melainkan kesadaran yang menyadari asalnya sendiri. Tradisi Sufisme memiliki konsep serupa yang disebut fana fi Allah, lenyapnya ego dalam kesadaran ilahi. Dalam ajaran Vedanta dari India, dikenal istilah Atman adalah Brahman. Bahkan dalam mistisisme Kristen, ada gagasan union with God. Semua tradisi ini menunjuk pada pengalaman universal yang sama, ketika batas antara aku dan Yang Maha mulai memudar. Menariknya, para leluhur tidak pernah mengajarkan konsep ini sebagai sesuatu yang eksklusif. Mereka percaya setiap manusia memiliki potensi untuk menyadarinya, karena pada hakikatnya, manusia berasal dari sumber yang sama. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Coba perhatikan, dari kota mana kamu sedang menonton video ini sekarang? Tuliskan di kolom komentar asal kotamu. Bukan sekedar interaksi biasa, tetapi sebagai simbol bahwa meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, kesadaran yang kita cari berasal dari sumber yang sama.
Setelah memahami akar sejarah dan filosofi ini, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengalaminya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Manunggaling Kawula Gusti bukanlah sesuatu yang dicapai melalui pemikiran yang rumit, melainkan melalui pengalaman kesadaran yang sederhana namun mendalam. Para leluhur spiritual memahami bahwa pintu menuju persatuan itu sebenarnya selalu terbuka. Hanya saja pikiran manusia terlalu bising untuk menyadarinya. Karena itu, langkah pertama bukanlah mencari Tuhan di luar, tetapi menenangkan ruang di dalam diri. Sekarang, sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan dirimu sejenak untuk berhenti. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan bahu sedikit turun. Biarkan rahang rileks. Tidak ada yang perlu dikejar saat ini. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Semakin tubuhmu tenang, semakin pikiranmu jernih. Dan semakin pikiranmu jernih, semakin mudah kesadaran terdalam muncul. Keadaan rileks ini bukan sekedar kenyamanan, tetapi gerbang awal menuju pengalaman spiritual yang lebih dalam. 1. Kesadaran nafas, pintu masuk persatuan. Nafas adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan kesadaran. Dalam banyak tradisi, nafas dianggap sebagai manifestasi langsung kehidupan ilahi dalam diri manusia. Latihannya sederhana. Duduk dengan nyaman, punggung tegak tetapi tidak tegang. Perhatikan nafas masuk dan keluar tanpa mengubah ritmenya. Rasakan udara menyentuh hidung, dada, perut. Jika pikiran melayang, kembalikan perhatian ke nafas dengan lembut. Lakukan 5-10 menit setiap hari. Tujuannya bukan mengosongkan pikiran, tetapi menyadari bahwa ada bagian dalam dirimu yang selalu tenang, bahkan ketika pikiran sibuk. 2. Mengamati diri tanpa identitas. Langkah berikutnya adalah menyadari perbedaan antara dirimu dan pikiranmu. Coba perhatikan. Kamu bisa melihat pikiranmu muncul dan hilang. Artinya, kamu bukan pikiran itu sendiri. Dalam keheningan pengamatan inilah, jarak antara kawulo atau ego pribadi dan kesadaran murni mulai terlihat. Latihan. Saat emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Katakan dalam hati, ini hanya perasaan yang sedang lewat. Amati tanpa menolak atau mengikuti. Perlahan, kamu akan merasakan ada ruang kesadaran yang lebih luas daripada identitas pribadimu. 3. Rasa syukur sebagai resonansi spiritual. Para leluhur percaya bahwa hati yang penuh syukur lebih mudah merasakan kehadiran ilahi. Setiap malam sebelum tidur, ingat 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Rasakan hangatnya di dada. Biarkan perasaan itu menyebar. Syukur bukan hanya emosi, tetapi frekuensi batin yang menyelaraskan manusia dengan sumber kehidupannya. 4. Keheningan di tengah aktivitas. Manunggaling tidak hanya terjadi saat meditasi, justru latihan tertinggi adalah membawa kesadaran itu ke kehidupan sehari-hari. Saat berjalan, sadarilah langkahmu. Saat makan, rasakan setiap rasa. Saat berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Kesadaran yang hadir penuh di setiap momen perlahan mengikis ilusi keterpisahan. Mengatasi hambatan umum. Banyak orang merasa sulit karena pikiran terlalu ramai. Tidak sabar ingin hasil cepat. Merasa tidak spiritual. Padahal hambatan terbesar hanyalah ekspektasi. Persatuan tidak terjadi karena usaha keras, tetapi karena pelepasan. Seperti air keruh yang akan jernih jika dibiarkan diam, kesadaran manusia akan kembali jernih ketika tidak terus diganggu oleh pikiran yang berlebihan. Dan ketika latihan ini dilakukan secara konsisten, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tetapi di dalam cara kamu merasakan keberadaanmu sendiri. Ketika seseorang mulai menjalankan latihan-latihan tadi dengan konsisten, perubahan pertama yang terjadi seringkali sangat halus. Tidak ada cahaya dramatis, tidak ada pengalaman mistis yang berlebihan. Justru yang muncul adalah sesuatu yang sederhana,
tetapi sangat mendalam. Rasa tenang yang tidak bergantung pada keadaan luar. Pada awalnya, kamu mungkin hanya merasakan napas menjadi lebih lembut, pikiran sedikit lebih lambat, tubuh lebih ringan. Namun sebenarnya, ada proses yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik itu semua. Ego, identitas yang selama ini kamu anggap sebagai aku, mulai kehilangan dominasinya. Bayangkan permukaan danau yang biasanya dipenuhi riak karena angin. Selama tahun-tahun, kamu hanya melihat pantulan yang terdistorsi. Tetapi ketika angin berhenti, air menjadi tenang, danau itu mulai memantulkan langit dengan sempurna. Kesadaran manusia bekerja dengan cara yang sama. Dan sekarang, izinkan dirimu masuk lebih dalam ke keadaan itu. Tarik napas perlahan, lebih lambat dari sebelumnya. Biarkan udara memenuhi paru-paru dengan lembut tanpa usaha. Tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan melalui mulut atau hidung. Rasakan tubuhmu mulai semakin berat, seolah ditopang sepenuhnya oleh tempat kamu duduk. Tidak ada ketegangan yang perlu dipertahankan. Tidak ada pikiran yang perlu dikejar. Jika ada suara di sekitarmu, biarkan saja. Jika ada pikiran muncul, biarkan lewat seperti awan. Semakin kamu membiarkan, semakin dalam ketenangan itu terbuka. Dalam kondisi rileks seperti ini, sistem saraf tubuh mulai berpindah dari mode bertahan hidup ke mode pemulihan. Detak jantung melambat, napas menjadi ritmis, otak menghasilkan gelombang yang lebih sinkron. Ini bukan hanya pengalaman spiritual, tetapi juga perubahan biologis nyata. Dan disinilah sesuatu yang penting mulai terjadi. Kamu mulai merasakan bahwa ada bagian dalam dirimu yang tidak pernah terganggu oleh masalah hidup. Bagian yang tetap tenang bahkan ketika emosi datang. Bagian yang hanya menyadari. Itulah yang dalam tradisi disebut sebagai kesadaran murni. Semakin sering kamu beristirahat dalam kesadaran ini, semakin tipis jarak antara Kawulo dan Gusti terasa. Bukan karena kamu menjadi sesuatu yang lain, tetapi karena kamu mulai menyadari sesuatu yang selama ini selalu ada. Seperti seseorang yang selama hidupnya mencari kacamata, lalu tiba-tiba sadar bahwa kacamata itu sudah dipakai sejak awal. Ada juga perubahan emosional yang muncul. Reaksi menjadi lebih lambat, lebih sadar. Kemarahan tidak mudah meledak. Kekhawatiran berkurang, hati terasa lebih luas dan lapang. Ini terjadi karena identitas ego tidak lagi menjadi pusat pengalaman. Kamu mulai hidup dari ruang kesadaran yang lebih dalam daripada pikiran. Sekarang, biarkan dirimu tenggelam sedikit lagi dalam ketenangan itu. Perhatikan napas yang masuk dan keluar. Mungkin kamu mulai merasakan jeda kecil di antara napas, ruang hening yang sangat halus. Di ruang itulah, banyak tradisi mengatakan manusia paling dekat dengan sumbernya. Tidak perlu memaksakan apapun, tidak perlu mencapai apapun. Cukup rasakan bahwa kamu ada, dan keberadaan itu sendiri sudah cukup. Ketika latihan berlanjut, pengalaman persatuan mulai muncul dengan cara yang tidak terduga. Seiring waktu, ketika seseorang semakin akrab dengan ruang kesadaran yang tenang itu, muncul sebuah pemahaman yang tidak berasal dari logika, tetapi dari pengalaman langsung. Pemahaman itu sederhana, namun mengguncang, bahwa selama ini yang merasa terpisah dari Tuhan hanyalah pikiran, bukan keberadaanmu yang sebenarnya. Dalam kondisi kesadaran yang lebih dalam, batas antara aku yang mengamati dan yang diamati mulai melebur. Kamu tidak lagi merasa hanya sebagai tubuh atau hanya sebagai pikiran, tetapi sebagai kesadaran yang menyadari semuanya sekaligus. Seperti ruang di dalam sebuah rumah. Ruang itu ada di kamar, di dapur, di ruang tamu, tetapi sebenarnya tetap ruang yang sama.
Dinding hanya memberi ilusi pemisahan. Begitu pula identitas manusia, nama, peran, status, hanyalah dinding psikologis yang membuat kita merasa terpisah dari sumber kehidupan. Inilah salah satu rahasia terdalam manunggaling Kawula Gusti. Persatuan itu bukan sesuatu yang diciptakan, tetapi sesuatu yang disadari. Namun ada nuansa penting yang sering tidak dibahas. Ketika ego mulai melemah, sebagian orang justru merasa takut. Ada sensasi kehilangan kontrol, kehilangan identitas, bahkan kehilangan makna diri. Ini wajar. Ego seperti penjaga lama yang terbiasa memegang kendali. Ketika ia mulai mundur, sistem psikologis manusia perlu beradaptasi. Karena itu, sangat penting untuk tetap membumi. Persatuan spiritual bukan berarti menjauh dari kehidupan. Justru sebaliknya, kehidupan terasa lebih hidup. Makan terasa lebih hidup. Hubungan terasa lebih tulus. Keindahan kecil lebih mudah disadari. Ada paradoks menarik di sini. Semakin seseorang merasa menyatu dengan sumber kehidupan, semakin ia menjadi manusia yang sederhana. Tidak merasa paling suci, tidak merasa paling tahu, tidak merasa istimewa. Justru muncul kerendahan hati alami. Dalam tradisi Jawa, keadaan ini sering digambarkan sebagai sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari kepentingan ego, tetapi aktif dalam kehidupan. Artinya, persatuan bukan membuat seseorang pasif, tetapi bertindak tanpa beban identitas berlebihan. Sekarang, izinkan dirimu sekali lagi masuk ke rasa tenang itu. Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Bayangkan setiap hembusan nafas melepaskan sedikit demi sedikit ketegangan, sedikit demi sedikit beban pikiran, sedikit demi sedikit rasa harus menjadi sesuatu. Rasakan bahwa kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa saat ini, tidak perlu mencapai apapun. Ada kemungkinan bahwa keberadaanmu sendiri sudah lengkap. Dalam keheningan seperti ini, sebagian orang mulai merasakan momen-momen kecil persatuan. Rasa damai tanpa sebab. Rasa terhubung dengan alam atau kehidupan. Kehadiran yang sangat jernih di saat sekarang. Hilangnya batas antara pengamat dan pengalaman. Momen-momen ini mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya bisa mengubah cara seseorang memandang hidup selama-lamanya. Dan menariknya, semakin kamu tidak mengejar pengalaman itu, semakin mudah ia muncul. Karena manunggaling bukan tujuan yang harus dikejar. Ia adalah kenyataan yang muncul ketika pencarian berhenti. Perjalanan manunggaling Kawula Gusti pada akhirnya bukanlah perjalanan menuju tempat yang jauh, melainkan perjalanan kembali ke pusat keberadaanmu sendiri. Kita telah melihat bahwa persatuan antara Kawula dan Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi manusia menyadari bahwa kehidupan yang mengalir dalam dirinya berasal dari sumber yang sama dengan seluruh alam semesta. Kita memahami akar sejarah dan filsafatnya, mempelajari latihan-latihan sederhana yang membuka pintu kesadaran, serta menyelami apa yang terjadi ketika ego mulai melemah dan ruang batin menjadi jernih. Dan mungkin sekarang kamu mulai menyadari sesuatu yang halus. Bahwa ketenangan yang kamu rasakan barusan bukan berasal dari kata-kata dalam video ini. Ia berasal dari dalam dirimu sendiri. Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Rasakan bahwa di balik semua peran hidupmu, di balik semua pikiran, ada bagian dirimu yang selalu utuh, selalu tenang, selalu terhubung. Itulah ruang di mana Kawula dan Gusti tidak lagi terasa terpisah. Jika kamu merasakan manfaat, ketenangan, atau pemahaman baru dari perjalanan ini,
Izinkan dirimu melakukan satu tindakan sederhana sekarang. Dengan tenang, tanpa terburu-buru, kamu bisa menekan tombol subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasi, agar perjalanan kesadaran seperti ini bisa kita terus jelajahi bersama. Kamu juga bisa memberikan like, menuliskan pengalaman atau perasaanmu di kolom komentar, dan membagikan video ini kepada orang lain yang mungkin sedang mencari ketenangan yang sama. Bukan sekedar dukungan pada channel ini, tetapi sebagai niat kecil untuk menyebarkan kesadaran dan kedamaian lebih luas. Karena seringkali, satu momen hening yang kamu bagikan bisa menjadi titik awal perubahan bagi seseorang di tempat lain. Akhirnya, ingatlah ini. Yang kamu cari mungkin sudah bersamamu sejak awal. Dan semakin kamu kembali pada keheningan diri, semakin jelas bahwa tidak pernah ada jarak antara dirimu dan sang sumber kehidupan. Sampai bertemu dalam perjalanan berikutnya.